Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Tatkala Yesus menyerahkan hidupnya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami hari ini. Bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Ada dua ide perjanjian lama yang disatukan dalam ayat ini. Darah sama dengan hidup. Itulah sebabnya bangsa Israel dilarang memakan atau meminum darah. Oleh memotong hewan untuk dimakan pun berarti mengorbankan nyawa. Yang memotong itu akan bertanggung jawab untuk darah tersebut. Di dalam upacara Ka'bah, Allah digunakan juga darah untuk upacara penyucian. Imam mencurahkannya pada kaki mezbah. Itu dipercikan ke arah anggota karena itu mengibaratkan hidup. Darah digunakan untuk menyucikan dan membersihkan pada hari pendamaian dan perayaan lainnya. Darah menghubungkan pembasuhan dan hidup. Disucikan di dalam darah anak domba, berarti membersihkan dan hidup di dalam Kristus. Oleh meminum anggur perjamuan Tuhan, berarti kita mengakui bahwa pengampunan dan hidup kekal diperoleh karena penumpahan darahnya. Darahnya memberi atau membunuh dia, hidup kepada orang lain karena Yesus tidak berdosa. Dosa menuntut kematian. Semua orang yang berdosa. Kematian Putra Allah yang tidak berdosa itu menyerahkan hidupnya, mengganti hidup kita. Bukan hanya itu, kita pun harus menumpahkan darah. Pengampunan diperoleh oleh menyerahkan hidup. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita mati kepada Kristus. Dengan putusnya hubungan hidup ini atas diri kita, maka hidup baru dalam Kristus boleh mengambil alih. Tidak samalah itu menyangkal nilai seseorang tanpa Kristus. Namun, jika kita tidak mau menyerahkan hidup tersebut, Ia tak dapat memberi kita hidupnya. Apa yang dilakukan darah Kristus itu, atau kematiannya di kayu salib, bagi umat Allah? Darahnya menebus dan membebaskan jemaat itu dari kuasa kejahatan. Darahnya membenarkan semua orang yang menerima pengorbanannya. Allah menghapuskan segala dosa kita karena darah Kristus. Karena darahnya kita berdamai dengan Allah. Saudara, bukan hanya itu yang dilahirkan oleh kematian Yesus bagi kita. Darahnya menyucikan dan menaklukkan, mengubah dan membaharui, memberi kesempatan dan mengikat perjanjian baru. Itu mendatangkan damai sejahtera, mendamaikan dan menyucikan. Kita menerima semuanya itu oleh menerima darah Yesus untuk memenuhi keperluan kita. Yesus bertugas di hadapan Allah dengan mempersembahkan darahnya yang tercurah itu. Darahnya itu adalah seperti darah domba yang dikorbankan itu. Dikutip dari buku Selected Messages jilid 1 halaman 344. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan lagi kasih Tuhan yang rela mati menumpahkan darah bagi kami manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kematian Yesus di kayu salib boleh kami renungkan setiap saat bahwa Yesus sangat mengasihi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.